Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu salihah yang saya hormati, dimohon untuk mempersiapkan diri karena kajian akan segera dimulai. Adapun adab dalam menuntut ilmu diantaranya menata niat dalam mencari ilmu, mempersiapkan tempat terbaik dan alat penunjang seperti kitab, buku, dan alat tulis, mengenakan pakaian terbaik, menyalakan kamera, dan terakhir mencatat dan memahami materi yang disampaikan. Baik, terima kasih. Tiap orang pasti punya masalah di sepanjang hidupnya. Terkadang, masalah hidup bisa menyebabkan stres. Katanya, salah satu cara mengatasi tekanan hidup adalah dengan bersabar. Kesabaran yang harus diusahakan, kesabaran yang harus dibiasakan. Disinilah dibutuhkan pengorbanan melawan keinginan hati dan perjuangan melawan nafsu diri. Bersama Salimah, kupas tuntas tentang kesabaran dan kiat-kiat menghilangkan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Nurul Hidayati, SSMDA. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Salimah DKI Jakarta, Ibu Dr. Yulia Andani Murti, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kami hormati Ketua Departemen Dakwah Pimpinan Wilayah Salimah DKI Jakarta, Ibu Ida Farida, Sarjana Agama, Sarjana Teologi Islam. Dan tentu hadirin yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara mohon izin menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kemudian tilawah, yang ketiga kajian bersama Ustazah Nurul Hidayati, tanya jawab, doa dan penutup. Nah, untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh Ibu Indri. Kepada Ibu Indri, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah yang akan saya bacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 153. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimaknya. Apabila ada salah, mohon dikoreksi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Semoga dengan tilawah tadi Allah semakin memberkahi acara kita. Selanjutnya langsung saja kepada Ustazah Nurul Hidayati untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada tadi adik moderator kita dan juga Ibu Ketua Salimah PW DKI yang saya hormati, Ibu Dr. Yulia. Semoga Allah memberkahi Ibu Dr. Yulia bersama tim PW Salimah DKI yang programnya begitu luar biasa, Masya Allah ya. Baru deklarasi pengurus baru, tapi Masya Allah programnya menggebrak. Ya. Semoga Allah memberkahi dan menjadikan semua letih lelah di jalan dakwah itu sebagai pemberat timbangan di yaumil akhir. Dan di atas muka bumi itu program-program yang ada, terutama untuk DKI, bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Ibu-Ibu sekalian, saya izin share screen ya untuk membahas materi kita pada siang hari ini. Ya. Ini materi judul aslinya ya, kesabaran dan solusi Islami mengatasi kecemasan. Tapi sesuaikan dengan permintaan panitia ya, kesabaran, karena pada hakikatnya kita ini basicnya membahas kitab Riyadhus Shalihin ya, tapi kemudian kita sesuaikan ya. Jadi ini bab 3 tentang kesabaran dan kiat-kiat menghilangkan stres ya, yang boleh jadi mengenai di masa-masa yang sulit ini. Hari-hari ini kita menghadapi bersama, bahkan bukan hanya orang Indonesia, tapi ini masalah global ya. Kita menghadapi pandemi. Bahkan kita tidak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir ya. Isunya juga sudah macam-macam gitu ya. Nanti habis ini akan ada lagi mutasi virus dan lain sebagainya. Tentu kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya mekanisme yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang galau berat ya, atau stres ya, atau kalau lebih lagi bisa jadi depresi ya. Nah, itu sudah menjadi mental disorder ya. Kelainan atau masalah dalam gangguan mental yang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu mengingatkan diri kita dengan taujih-taujih Rabbaniyah dan taujih-taujih Nabawiyah ya, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan arahan-arahan dari Rasulnya yang sudah mencakup ya seluruh aspek kehidupan ya, termasuk bagaimana kita berada di masa-masa sulit ya. Ketika hati kita sedang merasakan hal-hal yang susah ya, sedih, galau, cemas ya, itu semua hal yang manusiawi ya. Bagaimana hal yang manusiawi itu kita arahkan mengikuti petunjuk ilahi ya. Sebab ada lagi nanti ya godaan-godaan di dalam hati kita yang sponsornya adalah syaitan. Nah, syaitan itu ingin membuat kita sesat dalam hidup kita. Maka kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Diperlihatkan petunjuk dari Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang benar itu adalah kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan ya Allah, jadikanlah yang buruk, yang salah itu merupakan salah, kebatilan itu merupakan batil, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kepada kita membuat hidup kita terbimbing selalu dan produktif dalam kebaikan. Di dunia kita menjadi manusia yang bermanfaat, di akhirat kita bisa kembali ke alam yang terbaik, yaitu surga yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan ini pada dasarnya kita semua itu diuji oleh Allah ya. Dan 3 bentuk kesabaran yang harus hadir dalam diri orang beriman itu dalam menghadapi ketetapan Allah. Yang pertama, sabar ketika melakukan ketaatan. Jadi ketaatan itu merupakan amal yang akan menyelamatkan kita, amal yang akan memberikan keuntungan yang besar pada kita dunia akhirat pada hakikatnya, apalagi di akhirat. Namun banyak orang yang tidak mampu ya, atau tidak mengalokasikan kesungguhannya untuk menjalankan ketaatan. Ya, boleh jadi dia sungguh-sungguh dalam hal-hal lain, tapi dalam ketaatan kepada Allah dia mengabaikan. Ya, boleh jadi ilmunya belum nyampe ya, atau kurang banyak belajar, atau
lingkungannya yang terlalu banyak menyita sehingga dia jatuh dalam beraneka kemaksiatan. Nah, kemaksiatan pun dijauhi itu pun harus membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena kemaksiatan itu cenderung dekat dengan hawa nafsu manusia, ya. Ya kalau cuma mau ikut enaknya aja, ya orang itu cenderung mengikuti kemaksiatan. Dia tidak bertanggung jawab dan tidak peduli apa yang akan terjadi dampaknya, dan tidak peduli dengan bagaimana Allah melihatnya, gitu. Allah memandangnya, Allah menilainya, ya, karena dia lebih tertarik, ya, untuk mengikuti kemaksiatan. Nah, jadi dalam meninggalkan kemaksiatan, seorang hamba Allah itu tentu juga membutuhkan perjuangan, kesabaran, ya, Masya Allah, ya. Kemudian yang terakhir, sabar atas segala takdir Allah yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga tentunya kita semua, ya, kita semua diuji oleh Allah. Tidak ada di antara kita pun yang tidak mendapatkan ujian itu. Siapapun kita, dalam kondisi apapun, di posisi manapun, Allah memberikan ujian kita yang berbeda-beda, beragam, ya. Tinggal lagi bagaimana kita saling mendoakan, ya, semoga kita semua dikuatkan oleh Allah bisa menghadapi beraneka takdir yang boleh jadi saatnya ada menyenangkan, boleh jadi ada saatnya menguji kesabaran kita. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah sudah memerintahkan kita, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang beriman mendapatkan seruan ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah, ya, mintalah tolong dengan apa? Dengan kesabaran dan dengan sholat. Ya. Jadi kesabaran itu akan membuat kita menjadikan alat kita untuk menjadi mendapatkan pertolongan dalam kehidupan. Ya. Dan kemudian ayat ini diakhiri dengan statement yang sangat indah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, Masya Allah. Jadi ini luar biasa, ya. Ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah, merasa selalu bersama Allah, itu akan hadir dalam jiwa orang yang bersabar. Dan itu indah sekali, ya, kalau kita bisa rasakan kebersamaan Allah dalam segala event kehidupan kita, ya, dalam segala sesi kehidupan kita, ya, Masya Allah, ya. Dan memang untuk meraih itu kita butuh kesabaran. Kemudian inilah kehidupan, ya. Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa memang Allah jadikan kehidupan kita ini sebagai ujian. Walanabluwannakum, dan sungguh kami berikan cobaan pada kalian. Walanabluwannakum. Jadi memang Allah memang bersungguh-sungguh memberikan cobaan. Jadi jangan katakan Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak adil, gitu. Kenapa saya begini dia begitu? Ya, Allah Maha Adil. Allah memberikan ujian pada semua hambanya. Tapi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang lain itu hanya dalam satu fase kehidupannya saja. Tapi kita tidak tahu apa yang pernah terjadi dalam hidupnya dan apa yang akan terjadi di akhir hidupnya. Ya, kita hanya bertemu dengan seseorang di satu fase kehidupan. Ya, kita bandingkan dengan kehidupan kita dan kita merasa dia lebih beruntung dari kita. Padahal ini sudah janji Allah, gitu. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami pasti akan menguji kalian dengan berbagai cobaan. Yang apa saja itu? Minal khauf, dari rasa ketakutan. Ketakutan apa saja? Takut ini, takut itu, ya. Takut kita bagaimana ini pandemi kok berakhirnya nggak jelas, gitu kan. Aduh, nanti saya termasuk yang kena apa enggak ya, padahal saya komorbid, gitu ya. Atau nanti suami saya kena enggak karena dia masih aktif bekerja, ya. Atau bagaimana anak-anak, atau banyak sekali yang itu membuat kita jadi takut, cemas, ya. Bagaimana saya hari tua saya nanti, ya, bagaimana saya membiayai sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Itu khauf, ya, mesti diberikan, ya, mesti dirasakan, ya, oleh orang-orang yang hidup, ya. Wal ju', ya. Ju' itu kelaparan, ya. Ini terkait dengan kesejahteraan, ya. Banyak sekali hari ini terutama, ya, kita melihat, ya, orang-orang yang jobless, ya, yang mungkin juga kehilangan pekerjaan, ya, dan yang jelas itu orang-orang yang harian, ya, seperti tukang-tukang yang harus keluar setiap hari. Dengan adanya kondisi yang sepi begini, pastinya mereka jadi ya tidak mampu untuk bahkan membeli makanan pokok, ya. Itulah ju', ya. Ini bagian dari ujian. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta.
wal anfus, dan kekurangan fisik ya, maksudnya mungkin dulu kita sehat lahir batin ya, atau sehat secara fisik full, tapi hari ini bertambah usia, bertambah lemah ya, bukannya bertambah kuat, tapi untuk bertambah usia. Masya Allah ya, tentu itu merupakan ujian tersendiri ya, karena mobilitas kita juga harus kita sesuaikan dengan kondisi, apalagi orang-orang yang kemudian mendapatkan klaim sakit ini sakit itu gitu ya, yang bisa jadi menyedihkan hatinya ya. Naqsim minal amwal wa thamarat ya, naqsim minal thamarat ya, kekurangan buah-buahan, artinya ketidaksejahteraan ya, karena orang yang sejahtera itu asumsinya bisa mengadakan semua kebutuhannya. Nah, kalau orang udah kekurangan buah berarti dia tidak sejahtera. Ya, namun itu semua merupakan ujian yang kalau dihadapi dengan kesabaran, di akhir ayat Allah berfirman wa basyiris sabirin, dan beritakanlah berita gembira dan sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang bersabar. Nah, ini Masya Allah. Jadi ada yang tersembunyi dari penampakan ayat ini. Jadi balik ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa ada loh hal yang akan menggembirakan kalian kalau kalian melampaui ujian ini dengan sabar. Masya Allah. Lanjut, kemudian juga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Ya, jadi pahala dari kesabaran itu luar biasa. Ini yang dinamakan mempersiapkan kesabaran. Jadi Ibu sekalian, kesabaran itu sifatnya akan dilihat pada pukulan yang pertama. Ya, maksudnya apa? Misalnya ada musibah kematian, ya, apakah itu adik, anak, ya, suami, istri. Ya. Itu bagaimana respons awal, itulah kesabaran. Pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang ibu yang wafat anaknya, dia menjerit-jerit nggak berhenti-berhenti ya, merasakan kesedihan dan diekspresikan luar biasa sampai di atas kubur dia masih menangis-nangis. Datanglah Rasulullah dengan mengatakan, wahai ibu, bersabarlah. Ibu itu nggak nengok, tapi ibu itu ngomong, kamu nggak ngerti perasaan saya ini sedih banget gitu ya. Lalu oke, kalau bahasa saya ini baik, kalau gitu Rasulullah kemudian pergi, dan ketika Rasulullah pergi ada sahabat yang menyampaikan pada si ibu, Bu, tahu nggak tadi siapa yang datang? Itu Rasulullah gitu, yang menyampaikan supaya kau bersabar. Hah, Rasulullah gitu. Waduh, kata dia ya. Langsung ibu itu berlari, ya Rasul, saya bersabar, saya bersabar. Kata Rasulullah, beliau bersabda, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Gimana respons awal kita? Bagaimana reaksi awal seseorang ketika mendengar berita yang mengejutkan itu? Apakah dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian mencoba menguatkan hatinya? Tentu sedih itu manusiawi. Ya, Rasulullah pun ketika anandanya Ibrahim wafat, ya, beliau menangis ya. Sehingga sahabat heran, kau menangis ya Rasulullah? Apa ini gitu? Ya, ini adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang. Mata boleh menangis, ya, hati boleh bersedih, tapi lisan tidak mengucapkan kalimat yang menafikan ya takdir Allah yang terbaik. Jadi sedih itu manusiawi. Tapi bagaimana seseorang itu kemudian bisa menerima takdirnya? Seperti ibu tadi itu meraung-raung nggak keruanan gitu ya. Itu dianggap oleh Rasulullah sadmatul ulanya nggak ada gitu. Ya, jadi makanya kita harus terus-menerus menguatkan kesabaran, walaupun mungkin kondisi kita hari ini baik-baik saja gitu, kita anggap oh saya masih banyakkan syukurnya gitu, karena semuanya patut saya syukuri. Mungkin tidak merasakan sesuatu yang perlu kita sabar ya, atau sudah berlalu, tapi tetap ya dalam hidup kita Allah sudah berjanji akan menguji kita. Ya, sehingga persiapan kesabaran itu harus selalu dipersiapkan. Sabar itu harus dipersiapkan. Sehingga ketika datang pukulan pertama, kita dalam kondisi yang kokoh, ya, kuat. Ya, karena kita sadar kesabaran itu balasannya besar banget. Ya, subhanallah. Ini juga sekaligus mengingatkan kita, hamba-hamba Allah, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Kalau kita enak terus, mungkin kita terlena dengan dunia. Gitu. Tapi ketika Allah memberikan ujian, sesungguhnya itu merupakan sebuah anugerah dari Allah untuk kita mengingat bahwa kita ini bukan penduduk dunia yang abadi. Dunia ini hanyalah terminal, ya, sementara. Atau kalau di pinggir jalan apa namanya, halte. Ya. Kita tuh kan kalau di halte nggak mungkin kita berpikir selama-lamanya di halte kan. Kita cuma memang lagi mampir doang, menunggu bis selanjutnya gitu.
Ya, itulah pemahaman yang benar tentang kehidupan dunia. Ini hanya sementara. Kita sedang menuju kampung halaman kita yang sejati, yang masya Allah yang dijanjikan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tidak pernah didengar ceritanya oleh telinga manusia, yang kenikmatannya itu tidak bisa dibayangkan oleh imajinasi manusia. Masya Allah. Itu kalau yang benar-benar menghayati hadis tersebut ya, kita tuh benar-benar kita penasaran banget ya, dan rasa penasaran itu akan membuat kita bersemangat untuk mempersiapkan ya, kembali kita kepada Allah ke tempat yang terbaik. Sehingga kita melihat dunia ini hanya satu bagian saja yang sebentar, gitu ya. Sehingga ya sudahlah itu cuma sebentar, nanti kan yang abadi di sana. Ya, jadi dengan mentalitas seperti itu kita lebih mudah untuk sembuh, ya, healing, ya, sembuh dari rasa-rasa sakit, ya, rasa-rasa sedih, rasa-rasa galau yang boleh jadi secara manusiawi menghampiri kita, tapi tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu kondisi kejiwaan kita yang merindukan akhirat, yang merindukan surga, yang merindukan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai prioritas utama dari kondisi kejiwaan kita. Ya, dan di sini janjinya, masya Allah, di surat Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Siapa yang tidak suka dicintai oleh Allah? Maka marilah ibu-ibu kita kuatkan kesabaran kita dalam kehidupan dunia ini, dalam menghadapi apapun ya yang tidak menyenangkan hati kita. Semoga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga selalu ya menguatkan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu. Ya udah isbiru, sobiru, rabitu, ya. Kemudian bersiap siagalah di perbatasan negerimu, ya, mempertahankan kedaulatan negeri, ya. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi sungguh Allah itu menghendaki kebaikan pada diri kita, menghendaki kebaikan. Hanya Allah Maha tahu kebaikan apa bentuk yang terbaik buat kita. Ya, sementara kita ini sangat terbatas. Khalaqal insan dha'if, manusia itu diciptakan dha'if, lemah, terbatas. Ya, terbatas pemahamannya, terbatas kebijaksanaannya, terbatas pengetahuannya. Ya, masya Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Ya. Mungkin kita sudah nggak ada, udah pasti 10 tahun yang akan datang, kita juga tidak tahu. Ya. Bahkan 1 jam yang akan datang, kita pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sungguh kita itu sangat lemah. Maka sombong sekali kalau kita tidak menundukkan hati kita kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, dan berjuang untuk menjadi orang yang beruntung dalam perspektif apa yang telah dijelaskan oleh Allah. Ya, salah satunya untuk menjadi orang yang beruntung adalah bertakwa, bersabar. Ya, subhanallah. Dan sabar itu merupakan perkara yang sangat utama. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk azmil umur, hal-hal yang utama. Ya, jadi kesabaran termasuk perilaku yang utama. Nah, bahkan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya, kalau tadi kan kalau Allah ya dari Al-Quran itu merupakan taujih rabbaniyah. Nah, ini taujih nabawiyah masuk ya, perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya sambung dengan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini yang dikatakan pribadi mukmin yang mengagunkan. Jadi subhanallah, orang beriman itu kalau benar imannya, kalau benar amal solehnya, dia akan menjadi the best person, ya, akan menjadi manusia terbaik.
menjadi manusia terbaik yang tidak ada melebihi kebaikannya. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis sahih. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, karena sesungguhnya inna amrahu, segala urusannya, kullahu, bagi dia khair, baik. Nah, ini yang harus kita catat, kebaikan yang terus menerus, kebaikan yang menetap. Nah, kebaikan itu nanti bentuknya bermacam. Dan dikatakan oleh Rasulullah, walaisa dzalika illa walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak mungkin kondisi mengagumkan terjadi kepada siapapun kecuali ada orang beriman. Jadi hanya orang beriman yang bisa mencapai kualifikasi manusia yang mengagumkan menurut Rasulullah. Bagaimana kualifikasinya? In asabathu sarra, jika dia ditimpa atau dia mendapatkan hal-hal yang sarra, menyenangkan, ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan doa, ya, syukur, dia bersyukur kepada Allah, dan syukur itu fakana khairan lahu. Syukur itu baik, ya. Karena syukur itu berarti mengakui semua kebaikan dari Allah. Syukur itu menjadikan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan lagi dari Allah, untuk dijadikan amal soleh. Ya. Banyak orang yang dapat kebaikan tidak bersyukur, ya, bahkan mungkin sombong, ya, kufur, ya, bahkan memanfaatkan kebaikan dari Allah untuk maksiat. Nah, itu. Jadi orang beriman itu diberi kebaikan, dia manfaatkan untuk bersyukur, dijadikan sebagai sarana untuk beramal soleh. Ya, contoh seorang wanita dengan tubuh yang elok, yang cantik, ya, tentu dia bersyukur dong. Tapi kalau dia benar-benar bersyukur, dia akan tutup auratnya dengan baik. Dia akan berakhlak karimah, mulia, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak akan mengumbar kecantikannya untuk, ya, show up, ya, untuk memperlihatkan, ya, seperti seekor burung merak memperlihatkan kecantikannya kepada semua, gitu, ya, untuk menarik perhatian. Tentu tidak. Ya, karena syukur itu bagaimana justru dia memanfaatkan semua yang dia miliki untuk amal soleh, ya, untuk, ya, menyenangkan suami atau untuk berdakwah, ya, itu berarti syukur. Demikian juga misalnya seorang yang mendapatkan kecukupan materi, bagaimana syukur dia? Ya, dia akan tetap sederhana dengan kebutuhan sehari-hari, dan dia akan banyak untuk membantu kanan kiri yang dilihat membutuhkan, yaitu orang yang bersyukur. Jadi kebaikan dari Allah membuat dia bertambah kebaikan lagi, bertambah barokah hidupnya. Nah, itu berarti syukur. Ini bukan hanya alhamdulillah tapi kemudian bermaksiat, alhamdulillah tapi kemudian nggak ngapa-ngapain dengan amal, dengan kebaikan yang Allah telah berikan. Itu arti syukur yang sebenarnya. Sebaliknya, wa in asabatu dharra, jika dia tertimpa hal yang tidak menyenangkan, musibah, ya, tadi, ya, beragam itu, fakana sabar, maka dia bersabar. Ya, jadi memang setelah syukur itu tidak mampu, ya, karena memang kondisinya sangat sulit, keluar sabarnya. Jadi bukan putus asa tapi sabar. Ya. Maka sabar itu menjadi baik. Ya. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin ketika menghadapi banyak kesulitan, yang ada adalah depresi, ya, putus asa, ya, bahkan naudzubillah min dzalik, ya, saya mendengar kisah, ya, ini orang baik, ya, orang baik yang pernah hidup, ya, di satu masa, dia diuji oleh Allah. Dia punya 4 anak, ya, 4 orang anaknya semuanya lahir buta. Bayangkan, ayahnya ini orang yang baik, ya, dan naudzubillah min dzalik, ya, dengan menghadapi kenyataan itu, sang ayah putus asa. Akhirnya dia berbalik, keimanannya hilang, ya, karena dia menganggap Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa yang dia lakukan selama ini. Pengen punya anak yang sehat, nggak pernah dikasih, anaknya buta semua. Ini fakta, kenyataan. Saya dengar kisah ini dari seorang ustaz. Ya, dan kemudian akhirnya orang itu wafat dalam kondisi kufur kepada Allah. Alhamdulillah, min dzalik. Jadi kita selalu berdoa semoga kita dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi beraneka ujian kehidupan. Dan kita pelajari ini untuk kita bisa mendapatkan makna, ya, bisa mendapatkan meaning, bisa mencari arti dari musibah yang dihadapi seseorang. Karena ketika seseorang itu bisa memiliki arti yang positif terhadap musibah yang dihadapinya, maka dia akan tambah kuat sebenarnya.
Ya, seperti orang yang divaksinasi itu kan unik ya. Dia menjadi kuat karena dimasukkan virus, virus yang sudah dilemahkan, kemudian berinteraksi sehingga tubuhnya kuat menghadapi kapan saja virus-virus yang sejenis gitu kan. Itu kan sistem vaksinasi kan seperti itu sebenarnya kesabaran pun demikian. Allah memberikan musibah sebenarnya untuk menguji otot sabar kita ya, supaya kita kemudian menjadi orang yang lebih tangguh, lebih berkualitas, lebih baik ya. Itu sebenarnya hakikat ujian. Ya, maka ini masuk hadis dari Sholihin ya, hadis 25 ayat 9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Ya, tidak akan berhenti ya. Ma yazalul bala, tidak akan henti-hentinya bala itu datang kepada mukmin dan mukminah ya, terkait dengan dirinya ya, mungkin ya berbagai musibah ya, jangan kita Nabi Ayub ya, Nabi Ayub itu kan nabi, manusia yang dicintai oleh Allah, yang begitu taat kepada Allah. Masya Allah, ujiannya luar biasa. Beliau sakit 12 tahun. Sakitnya itu 12 tahun. Bukan hanya dirinya yang diuji, anak-anaknya yang 12 tahun itu satu persatu wafat. Ya, walau alam sebabnya apa, tapi dikatakan wafat. Demikian juga bukan cuma anak-anaknya, orang-orang terdekat dalam hatinya, tapi juga asetnya, kekayaannya, binatang ternak yang banyak mati semuanya. Ya, perkebunan yang subur kering semuanya. Dan Nabi Ayub dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ya sakitnya, bahkan sampai istrinya pun merasa tidak tahan lagi untuk mendampingi. Itu ujian Nabi Ayub yang sangat berat, tapi adab Nabi Ayub kepada Allah itu indah sekali. Kita diajarkan ya, bagaimana Nabi Ayub berseru kepada Allah, Rabbi inni massaniyadhur. Ya Allah, sungguh hamba ini tertimpa penyakit, tertimpa kesulitan. Nah, tapi apa kemudian kelanjutan dari doa beliau? Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah maha kasih dan sayang. Subhanallah. Nabi Ayub yang sudah demikian berat ujiannya masih bisa merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah teladan buat kita semua itu sekalian. Nah, di sini nyambungnya dengan hadis Rasulullah ya. Jadi tidak akan berhenti musibah bala pada diri orang beriman, baik terkait dengan dirinya, anaknya, hartanya, terus bergantian. Mungkin hari ini ada masalah ini, masalah itu, ya reda, kemudian ada masalah lagi, tidak akan berhenti sampai ya hatta yalqallahu ta'ala, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi khati'ah, dan dia tidak memiliki dosa lagi. Subhanallah. Berarti apa? Pasti seorang itu, semua orang punya dosa kan? Kullu bani Adam khata'un, khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nah, di sini musibah terkait dengan kesalahan yang kemudian dimaafkan oleh Allah. Jadi musibah itu kalau dihadapi atau diterima dengan keikhlasan dan kesabaran, maka dia akan menjadi penggugur dosa. Ya. Nah, terkait dengan ini juga hadis yang sangat bagus sekali. Ya. Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wal hammin wal hazanin wal adha wal ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Tidaklah yusibu muslim, tidak akan menimpa seorang muslim min nasobin, ya, dari keletihan, ya, dia jadi letih karena kerja keras, ya, melayani seluruh keluarga, mencari nafkah, bahkan mungkin wasobin, sakit, ya, dan mungkin banyak hal yang membuat dia hamin, cemas, ya, wala hazn, ya, sedih, ya, wala adza, dan juga mungkin ada penderitaan lain bentuknya macam-macam, wala ghammin, ya, atau juga ada duka cita, kecemasan, ya,
hatta syaukati yusyaquha, sampailah hanya duri yang menusuk dia, itu semua akan menjadi kafarallahu biha min khotoya, akan menjadi penghapus dosa-dosa bagi kesalahan-kesalahan. Ya, akan menjadi penghapus atau kafarat bagi dosa-dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, ini persepsi yang Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kita juga tidak perlu terlalu berlarut-larut kalau ada hal yang menyedihkan, menggelisahkan, ya, tidak nyaman, sakit, ya, apapun ya, itu semua adalah bagian dari ujian Allah dan akan menjadi kafarat yang bermanfaat. Ya. Masya Allah ya, kalau kita bisa kembali kepada Allah dalam kondisi tidak ada dosa ya, karena sudah habis berguguran dengan berbagai ujian yang kita sikapi dengan kesabaran. Betapa itu tidak hebat banget ya, keren ya, Masya Allah. Nah, kemudian ternyata musibah itu justru merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Jadi, besarnya balasan itu sepadan dengan besarnya musibah. Ya, artinya semakin berat musibah dirasakan seseorang, balasannya semakin besar. Ya, dan ini nanti di akhirat orang-orang yang mendapat bala yang besar itu diirikan ya oleh orang-orang yang tidak mendapatkan musibah seberat dia, jealous gitu. Ih, mereka keren banget ya, dapat ini itu dari Allah akibat musibah yang mereka terima. Di akhirat itu menjadi orang yang diirikan, tapi di dunia nggak ada yang iri sama orang yang kena musibah kan. Nah, itulah ujian dunia. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ya, ujian itu akan menjadi titik yang penting ya untuk dia menjadi faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia ridha dengan ujian itu, nah di titik ini titik kritis ya. Kalau dia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau dia marah dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Jadi sesungguhnya ujian itu kayak kita ujian pendidikan gitu kan, terus naik karena sudah melewati examination ya, ujian demi ujian. Nah, itu demikianlah kehidupan kita. Sesungguhnya Allah memberi kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih mulia, yang lebih diridhoinya ya, manakala kita lulus ya dengan ujian yang Allah berikan. Demikian pula sebaliknya. Nah, Ibu sekalian, ini bukti ya bahwa karena dicintai maka Allah menguji. Ya, buktinya apa? Siapa orang yang paling dicintai Allah? Ya, orang yang paling dicintai Allah para anbiya wal mursalin. Bagaimana mereka? Apakah mereka orang yang tidak pernah diuji? Nah, di sini kita lihat bagaimana ujian bagi para orang yang paling dicintai oleh Allah. Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan. Seakan-akan aku melihat Rasulullah bercerita tentang seorang nabi, ya, yahki, hikayat itu kan bahasa Indonesia ya, itu dari bahasa Arab. Yahki nabiyan minal anbiya, ya, mengisahkan seorang nabi dari kalangan para nabi. Salawatullahu wassalamu alaihim. Darabahu qaumuhu, ya, dia dipukul, ya, dia disakiti oleh kaumnya. Fa'admuhu, ya, dan berdarah-darah, ya, tubuhnya, wahwa yamsahu dam an wajhi, dan dia mengusap darah yang keluar dari wajahnya, dan wahwa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka kaum yang tidak paham, ampunilah mereka ya Allah. Masya Allah, hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi inilah Masya Allah ya, kualitas hatinya para nabi itu luar biasa. Sudahlah disakiti, tapi dalam kondisi disakiti, memintakan ampun kepada Allah. Allahumma ighfir li qaumi, Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tuh nggak paham sehingga mereka menyerang saya. Nah, ini di surat Yasin ya, kita sering baca surat Yasin ya, ini bagus dibaca setiap malam ya. Itu kan ada kisah Habib An-Najjar ya, yang kemudian membela para utusan Allah, ya. Kemudian dia dipukuli oleh batu ya, karena diancam dia terus berdakwah gitu, sampai dia
syahid, meninggal yang karena pukulan itu, dan ketika dia meninggal langsung qila dukhulil jannah, dikatakan kepada dia masuklah ke dalam surga. Ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun, dan dia berkata wahai seandainya kaumku tahu, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bagaimana Allah mengampuniku, bagaimana Allah menjadikan aku di antara orang yang mulia. Jadi masuk dimuliakan, jadi wafat ya, dipukulin wafat, kayaknya sih itu mengalami nasib sial di persepsi dunia ya. Tapi Allah buka rahasianya. Qila dukhulil jannah. Orang ini langsung ya dimuliakan oleh Allah dengan perkataan masuklah kamu ke dalam surga. Dan kemudian dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, wahai seandainya kaumku tahu. Masih dipikirin orang yang tadi itu menimpukin batu sampai dia wafat, masih dipikirin dan berandai-andai seandainya mereka tahu betapa enaknya di akhirat. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi, bagaimana aku diampuni oleh Allah. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku di antara orang yang dimuliakannya. Masya Allah. Ya, jadi ini kualitas kesabaran para nabi dan rasul ya, dan orang-orang yang syahid ya di jalan Allah. Nah ini juga dari kitab Riyadhus Shalihin tentang Abu Talhah ya, yang bepergian dan kemudian ketika kembali, waktu bepergian itu anaknya dalam kondisi sakit, ketika beliau kembali disambut oleh istrinya yang salihah Ummu Salamah, ditanya bagaimana keadaan anak kita. Dijawab oleh Ummu Salamah, wa askanu makan, dia itu dalam kondisi yang sangat tenang ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi ya, suami baru pulang, istri menyambut ya. Dan ketika sudah selesai semuanya, udah makan, udah suami istri ya berhubungan, istrinya baru bilang gitu bahwa maafkan anak kita di sedang wabah. Oh kaget kan? Ya kaget, terus saking kagetnya kemudian esok harinya Abu Talhah mendatangi Rasulullah. Gimana ya istri saya kok seperti itu ya Rasulullah gitu. Dia menyambut saya padahal anak saya itu dalam kondisi wafat dari sakitnya. Maka Rasulullah bertanya gitu, apakah engkau ya berhubungan suami istri tadi malam? Ya, ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah langsung mendoakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua. Ya, langsung didoakan dan dikatakan anak dari hasil ya yang didoakan oleh Rasulullah itu menjadi anak yang sangat solih ya, dan memiliki keturunan yang juga solih-solihat ya. Semua cucu-cucunya itu hafal Al-Quran ya, Masya Allah. Kemudian pahala bagi yang bersabar di tengah masa pandemi. Nah, ini hadis yang menarik buat kita semua ya. Kalau yang belum dengar ini bagus sekali. Jadi ada saya baca di kitab wabah ya, karya ulama klasik, dan ini di dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, terkait dengan ta'un. Itu ta'un itu pemahamannya diantaranya adalah wabah ya, pandemi. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaba yab'atsuhu Allah Ta'ala ala ma yasha. Nah, dikatakan kepadanya bahwa wabah itu, pandemi itu, ta'un itu adalah azab yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi dikatakan faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Nah, dan Allah jadikan rahmat, bentuk kasih sayang bagi orang beriman. Nah, jadi walaupun di masa yang sama ya, kita sama-sama nih mendapatkan musibah pandemi, tapi sesungguhnya di hadapan Allah itu beda-beda. Bagi orang yang dikehendaki itu merupakan azab. Bagi orang beriman itu merupakan kasih sayang, rahmat. Nah, subhanallah. Jadi kita harus paham di sini ya. Falaisa min 'abdin yaqa'u fil ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Tidaklah seorang hamba yang dia mendapatkan masa pandemi di negerinya dan dia tetap di negeri itu dalam kondisi sabiran, ya, dia bersabar ya, muhtasiban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid ya. Dan dia yakin ya, ya'lamu, dia tuh paham ya, tahu, annahu, bahwa dia la yusibuhu, tidak akan tertimpa
pandemi ya tidak akan tertimpa itu illa ma kataballahu lahu, kecuali kalau memang ditetapkan oleh Allah. Jadi orang itu sakit bukan karena begini dan begitu, tapi karena memang sudah Allah tetapkan. Dan dari masa ke masa, ya, pandemi itu memang satu mekanisme dari Allah untuk mengambil ya hamba-hambanya, ya, dengan dua jenis tentunya. Hamba-hamba yang dicintai itu merupakan kesempatan untuk beroleh kesyahidan. Ya, jadi kata Rasulullah, kalau syahid itu hanya mati di medan perang, sedikit dari kalangan umatku yang syahid. Maka diberi kesempatan yang lain, diantaranya orang yang wafat dalam kondisi beriman pada Allah dan yakin bahwa dia tidak akan tertimpa kecuali itu kehendak Allah, maka kalau dia wafat, dia mendapatkan pahala syahid. Masya Allah. Ya, luar biasa ya ibu-ibu ya. Nah, saya baca juga hadis yang lain di kitab wabah tadi, ternyata ada 4 klasifikasi pahala syahid. Jadi pahala syahidnya ya. Pahala syahidnya yang pertama yang tertinggi itu Pak bagi orang yang tertimpa penyakit itu di masa pandemi. Ya, jadi kalau ada saudara kita, orang yang beriman, orang yang soleh, solehah, ya, dia tertimpa dan dia wafat, dia mendapatkan pahala syahid tertinggi. Kalau dia tertimpa dan dia sehat, dia juga mendapatkan pahala syahid yang kedua. Ya, nomor 2 tapi kalah sama yang syahid. Beneran, ya ini cuma pahalanya aja. Kalau di masa itu dia sakit, tapi bukan penyakitnya itu, ya misalnya dia karena jantung atau karena ginjal meninggalnya di masa pandemi, dia mendapatkan pahala syahid juga, tapi di level yang ketiga. Nah, level yang keempat, dia ada di masa pandemi, dia sehat-sehat saja, ya tidak tertimpa, ya alhamdulillah gitu ya, senang banget. Padahal ini pahala syahid dapat juga, tapi di level yang keempat. Nah, ini menarik ya untuk membuat hamba-hamba Allah ini menyadari betapa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di level global pun Allah dengan mudah ya mengizinkan ini semua terjadi. Ya, tapi kita harus yakin la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tidak akan menimpa seseorang kecuali itu sudah ditakdirkan Allah baginya. Ya, inilah keimanan. Ya. Jadi di masa pandemi ini pun ternyata kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ya, mendapatkan pahala syuhada. Ya, walau kita sehat-sehat saja, kita mendapatkan pahala syuhada, tapi di level yang keempat ya, kalah dengan yang syahid ya. Kemudian sabar adalah cahaya. Ya, was-sabru diyaun. Sabar adalah cahaya. Ya, sabar dalam kemarahan. Ya, Rasulullah pernah melihat orang yang saling memaki, urat lehernya memerah. Ya, Rasulullah bersabda, aku benar-benar mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkannya, maka hilanglah apa yang dirasakannya. Andai kata dia mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi ibu sekalian, kalau kita udah kesal ya sama siapapun ya, ucapkan saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan berarti kemudian kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kita menyelesaikannya dengan tenang, tidak dengan emosi. Ya, karena kalau ada emosi itu biasanya kita udah nggak bijak lagi ya, karena ngikutin hati tadi gitu ya, ngomong sembarangan, bertingkah sembarangan, memutuskan ini itu yang tidak bijaksana karena hanya ingin memuaskan hawa nafsu, tapi itu tanpa pertimbangan yang matang. Ya. Jadi ini mekanisme yang diajarkan Rasulullah dengan mengucapkan istirja, ya, bukan istirja ya, ta'awuz ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian kalau ada lagi hadis yang lain, kalau lagi diri duduk, kalau lagi duduk berbaring. Nah, atau kemudian wudhu, ya itu juga mekanisme untuk meredakan emosi. Ya, kemudian juga di sini ada kesabaran terhadap kondisi tubuh. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah itu yang matanya jadi buta. Ya. Jadi sebelumnya dia bisa melihat, kemudian jadi buta. Maka Rasulullah mengatakan begini, sesungguhnya ini dari Anas ya, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, jika aku memberi cobaan kepada hambaku dengan banyakkan benda yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku mengganti keduanya dengan surga. Maksudnya kedua matanya. Dia ada sahabat yang buta. Masya Allah. Jadi itulah hakikat kesabaran. Hakikat musibah ya, seolah-olah berat kita rasakan di dunia, tapi makanya seorang beriman itu jangan terlalu fokus ke dunia gitu. Dia harus bisa melihat dunia ini hanya part of gitu, hanya bagian dari perjalanan hidup yang panjang. Dan yang lebih panjang lagi nanti di akhirat. Dunia ini hanya ujian. Sehingga kita bisa lebih bertahan ya, bertahan sebentar. Karena nanti akhirnya yang kita
harapkan. Tapi kalau orang yang terlalu fokus ke dunia, itu musibah di dunia udah kayak hancur semuanya. Karena dia tidak punya keyakinan bahwa nanti setelah kematian ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian orang yang hidupnya itu hanya fokus kepada dunia, kurang mencintai akhirat. Padahal kalau dia cinta akhirat, Masya Allah, ya, dia akan lebih bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, lebih tenang, ya, lebih paham, lebih bijaksana, ya, Masya Allah. Nah, kemudian memang kita harus niatkan kesabaran yang kita keluarkan hari ini untuk meraih surga kita sendiri. Karena memang Rasulullah bersabda, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Wa huffatin nar bis syahawat. Dan dikelilingi neraka itu dengan syahwat. Nah, ini Masya Allah, ya, luar biasa. Rasulullah memberikan penjelasan yang luar biasa, ya, bahwa surga itu yang ingin kita meraihnya memang dikelilingi hal-hal dengan makari. Kadang-kadang kita tidak suka gitu. Ya, gimana kadang kita mau beribadah dengan baik kepada Allah, aduh, harus meninggalkan kasur yang empuk di malam hari jam 3 malam, aduh, kayaknya pasti pengen tidur gitu ya. Tapi ini adalah saat di mana Allah mencari hamba-hambanya yang mau minta ampun, mau berdoa, masa saya nggak hadir gitu kan. Bismillah, tapi itu kan nggak mudah gitu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh tidak melatih diri kita, tidak memahamkan diri kita, nggak mungkin itu bisa dilakukan. Karena luar biasa jam 3 malam itu saat-saatnya nyenyak orang tidur kan. 3 jam 4 bahkan pas subuh pun masih digoda supaya mau bangun. Ya, Masya Allah. Tapi kalau itu ditegakkan, insya Allah itulah salah satu cara untuk meraih surga. Dan demikian pula sebaliknya ya, neraka itu banyak ya orang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya tanpa peduli dengan akhirat. Ya. Padahal yang dia ikuti itu tentu membawa keburukan. Ya. Hari ini kita lihat bagaimana perzinahan begitu luar biasa meluas ya, bahkan di kalangan anak-anak muda, di kalangan anak-anak kecil ya. Ya, kemudian bahkan homoseksual dan lain sebagainya. Luar biasa. Itu benar-benar menyedihkan gitu. Bahkan mereka sekarang sudah mempunyai alasan ya untuk membenarkan perilaku perzinahannya itu. Ya, yang penting ada seksual consent, ya. Yang penting tidak ada kekerasan, maka itu tidak jadi masalah. Ya, apalagi hukum di Indonesia itu di KUHP 284 ya, yang dikatakan perzinahan itu hanyalah orang yang sudah menikah yang berselingkuh gitu. Jadi kalau ada bujang gadis berzina itu tidak masuk dalam delik di pasal 284 ya, tidak akan ada yang mempermasalahkan, tidak akan ada yang bisa mempolisikan ya. Kalaupun ditahan besok juga dilepas lagi karena tidak ada payung hukumnya. Itu keprihatinan kita. Itu yang terjadi. Nah, ini benar-benar gitu. Kenapa ya kok orang itu bisa melakukan kemaksiatan? Karena memang syahwat, mengikuti syahwat hawa nafsu. Nah, kesabaran kita untuk meraih surga adalah tadi ya, justru kita berupaya untuk menjalankan ketaatan dalam rangka meraih tempat kembali bagi kita sendiri. Maka Allah ajarkan kita di surat Al-Baqarah ayat 21, Rabbana afriq alaina sabran wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkan dalam jiwa hamba ini kesabaran. Thabit aqdamana, kokohkanlah pendirian kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ya, senada ya surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Ya, karena saya baru merenungi ayat ini, kenapa ya kok hubungannya dengan meninggal gitu, meninggal dalam kondisi muslim. Oh, ternyata ada orang-orang yang diuji oleh Allah, tidak mampu bersabar dan akhirnya kehilangan keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi jangan sampai ya, karena memang Rasul juga bersabda, adal fakru ayakuna kufra. Sampai-sampai kefakiran itu menyebabkan seseorang menjadi kafir. Nah, itu modus keluarnya saudara-saudara kita di daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan itu kan karena mereka dapat sembako, dapat beasiswa, dapat pekerjaan, dapat amplop, ya akhirnya mereka berpindah agama. Maka kita berdoa semoga apapun ujian yang Allah berikan tetap ya membuat kita berislam, bahkan beriman
bahkan bertambah keimanan karena kita percaya, yakin kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk ke masalah stres ya. Di sini ada teman-teman yang psikolog tentu lebih paham, ya saya cuma meng-quote saja. Jadi kalau saya melihat ya, mekanisme kesabaran yang diajarkan itu sesungguhnya kalau diamalkan ya bisa menjaga ya mentalitas orang beriman tidak sampai kepada distress ya, tidak sampai kepada stres yang berkelanjutan. Nah, kalau kita mau mencoba mengenali gejala stres, diantaranya secara psikologis itu cemas, tegang, bingung, marah, sensitif, ya. Kemudian komunikasi jadi nggak efektif karena sensi, ya. Lalu sering menarik diri, mengurung diri, nggak mau ketemu orang, ya. Dan akhirnya merasa tertekan, merasa terasing, merasa sepi, bosan, tidak puas, lelah mental, bahkan kemudian menurunkan fungsi intelektualnya, ya ingat-ingat aja jadi lupa gitu ya, sholat jadi lupa ya, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas, kreativitas, keceriaan, ya kehilangan semangat hidup dan menurunnya rasa percaya diri. Itu ciri-ciri orang yang stres. Ya. Secara fisik dia juga terasa ya jantung berdebar, keringetan, otot-otot tegang, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan berkurang atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidurnya tidak nyenyak. Ya. Jadi stres ini kalau dibiarkan akan mengganggu secara psikis maupun fisik ya, dan mengganggu kestabilan mental ya, atau mental disorder. Ya. Tapi insya Allah walaupun stres itu ada satu hal yang alami ya, yang wajar, mudah-mudahan bagi orang beriman, bagi ibu-ibu semua, bagi saya dan kita semua, dengan mengikuti arahan dari Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan ini semua bisa kita hadapi ya, tidak masuk pada fase-fase yang menyulitkan atau berlebihan ya. Nah, di sini ada 6 cara menghilangkan stres menurut Islam agar hidup kita bahagia. Ini saya dapat dari berbagai sumber. Nah, jadi Islam itu way of life ya, agama kehidupan, solusi bagi segala permasalahan kehidupan. Tidak ada dalam Islam yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, termasuk ketika kita merasakan adanya beban berat ya dalam fase-fase kehidupan kita ini, masa-masa yang sulit ya. Semua kita pasti pernah mengalaminya. Apakah tadi ya berbagai musibah yang beragam itu, saya yakin semua kita pernah mengalaminya. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah memiliki persepsi yang benar. Ya, jadi mampu memaknai ya apa yang kita anggap sebagai penderitaan tadi dengan benar. Ya. Karena kalau kita tidak mampu memaknai, akhirnya kita tadi banyak masuk godaan-godaan setan yang membuat kita tambah tertekan ya, dan akhirnya nggak karu-karuan. Ya. Jadi di sini memang apalagi kita sebagai perempuan ya, faktor perasaan itu kuat. Nah, tapi kita juga memiliki petunjuk dari Allah. Jadi gimana seorang muslimah itu mengalahkan perasaannya dengan mengikuti petunjuk Allah. Ya. Di sini kita akan selamat kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya. Walaupun kita seorang perempuan yang penuh dengan perasaan. Ya. Jadi kalau kita tadi ya sudah saya sampaikan ya, bagaimana para nabi dan rasul justru mereka itu orang-orang yang sangat berat ujiannya, lebih jauh dari kita. Ya. Karena yang mereka pikirkan bukan hanya keluarga. Nabi Muhammad itu keluarganya beres, istrinya solihah, Khadijah, anak-anaknya baik-baik. Khadijah seorang pengusaha kaya raya sejahtera, tapi beliau tidak hanya memikirkan keluarga, beliau memikirkan umat. Gimana ini umatnya? Bagaimana ini manusia-manusia di zamannya yang semua kafir ya, ingkar kebanyakan dari mereka. Bagaimana beliau menyampaikan amanah risalah kepada manusia, karena beliau ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan hidup di dunia dan di akhirat. Dia ingin mengajak mereka agar tidak menjadi bahan bakar api neraka. Jadi seorang Nabi Muhammad memikirkan kaumnya. Bahkan bukan hanya kaum di masanya, kaum setelah itu, bahkan kita semua dipikirkan oleh beliau. Maka beliau meminta syafaat ya bagi umatnya. Itu yang ada dalam pikiran Rasulullah. Masya Allah. Jadi mereka itu, para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang justru penderitaannya sangat berat, tapi mereka melalui itu sebagai fase yang harus dilewati. Ya. Jadi wajar-wajar saja, ya ada masalah, wajar-wajar saja ada musibah, karena memang itu bagian dari sunnatul hayah, ya, sunnah kehidupan. Ini Allah menegaskan dalam
surah ini surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Senda gurau dan main-main. Dan sungguh akhirat itu kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jadi ibu-ibu sekalian, kita kalau benar-benar beriman pada apa yang dikatakan, disampaikan oleh Allah, maka kita juga mempersepsi dunia ini harus proporsional. Ya. Dunia ini hanya lahun, wala'ibun, hanya permainan saja, hanya senda gurau aja, bukan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Wajah kita yang Allah berikan, ya mungkin kita pengennya begini begitu gitu kan. Ya. Tapi kalau kita punya persepsi, ya ini ujian dari Allah gitu ya. Nanti wajah sebenarnya di akhirat. Bagaimana cantiknya ibu-ibu tuh nanti di akhirat jelasnya. Ya, kalau hati ibu hari ini bersih, mak kinclong, insya Allah nanti wajahnya kinclong di sana. Dan itu abadi selamanya. Di sini kita nggak tahu. Walaupun kinclong, berapa tahun sih seseorang kinclong tuh? Paling di atas 60 udah pada berkerut gitu ya. Masya Allah. Jadi ini persepsi tentang kehidupan. Ya, sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Maka kita harus berjuang prioritas optimal utama di kehidupan akhirat. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah. Wabtaghi, carilah. Jadi yang utama itu prioritasnya carilah. Fima atakallahu daral akhirah. Apa yang Allah berikan padamu di akhirat. Jadi segala keutamaan di akhirat yang bagus-bagus, tapi koma baru, ya belum titik. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi cuma jangan dilupakan. Maksudnya jangan dilupakan misalnya orang tua nggak peduli dengan pendidikan anaknya, nggak peduli dengan nafkah keluarganya, itu namanya nggak betul ya. Ya, itu tetap ada tanggung jawab, tapi dalam sebatas hanya jangan dilupakan. Jadi jangan mengambil porsi yang terbesar, jangan mengambil perhatian yang prioritas. Itu hanya bagian saja. Prioritasnya ke sana, pulang ke akhirat, kita bawa apa? Ya, maka kalau kita bisa berpikir seperti itu, ringan segala musibah di dunia. Demikian juga yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Jadi ibu sekalian, jelas hidup adalah ujian dari Allah. Ya, kemudian juga persepsi yang benar ketika kita punya kekuatan dalam jiwa kita itu keyakinan bahwa kehendak Allah itu adalah ketentuan terbaik. Jadi menangnya orang beriman itu karena keyakinannya. Jadi sudah langsung tek yakin gitu. Ya, kullu ma qadarallahu khair. Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada kebaikannya. Kadang kita tidak tahu di tahun ini kebaikannya apa, kita belum bisa tahu. Boleh jadi gitu. Tapi kita terima, ya, kita yakin pasti baik. Ternyata 5 tahun yang akan datang kita baru tahu, ternyata peristiwa hari itu efeknya baru terasa di 5 tahun yang akan datang. Misalnya, ya. Ya, jadi kalau tidak di dunia, di akhirat, ya pasti ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi baik, ya, adalah yang terbaik. Kemudian kita tetap husnuzan kepada Allah. Ya, ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, itulah orang yang hatinya mendapatkan hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi kita harus beradab terhadap takdir Allah, menempatkan diri, ya nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemaha luasan ilmu pengetahuan Allah, kemahakuasaan Allah yang bisa melakukan apa saja. Maka kita nggak bisa tidak kecuali hanya tunduk dan husnuzon dan berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah. Ya, kullu ma qadarallahu khair. Ya. Jadi jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Ya, ini jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia melainkan selalu dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Masya Allah, ini hadis sahih. Jadi ibu sekalian,
Mari kita jaga jiwa kita supaya dia memiliki sikap yang benar, ya, adab yang benar terhadap Allah, ya, terhadap takdir Allah. Ya. Kita harus tetap husnuzon, berprasangka baik, ya, walaupun terasa pahit, ya, takdir yang mungkin Allah tetapkan pada kita. Ya, tapi kalau kita husnuzon, maka walaupun saat ini terasa berat, ya, katakan ana 'indi dhanni 'abdi bi, aku ini berada dalam persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita tetap husnuzon walaupun kenyataannya rasanya pahit, maka nanti rasa pahit itu akan dirubah oleh Allah sesuai dengan prasangka baik kita kepada Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan. Ya, jadi luar biasa, ya. Itu kalau Ibu refleksikan kepada pengalaman Ibu masing-masing, Masya Allah, ya, kadang-kadang kita sepertinya bergidik gitu, ya, dengan kebenaran, ya, dari arahan dari Allah dan Rasulnya ini. Nah, ini perkataan orang-orang yang soleh, ya. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Saidul Khatir, ya, beliau berkata, aku perhatikan bahwa kesedihan dan kegundahan yang disebabkan karena berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan diri kepada dunia. Maksudnya gini, aku perhatikan bahwa kesedihan dan kegundahan yang dialami seseorang itu disebabkan karena dia sedang berpaling dari Allah dan menghadapkan diri kepada dunia. Tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi kesedihannya tambah besar, kegundahannya tambah besar, kecemasannya tambah besar karena dia tidak berada dalam pihak, ya, penilaian Allah, ya, dan lagi fokus ke dunia, bukan fokus akhirat gitu. Aduh, saya ini menderita banget. Padahal kalau dia fokusnya ke akhirat, ya Allah, semua yang Kau berikan hari ini merupakan ujian. Hamba hanya mengharapkan rahmat-Mu, balasan-Mu atas semua musibah di dunia. Hamba terima, ya Allah. Kan itu kalau dia fokusnya ke akhirat. Tapi kalau fokusnya di dunia, itulah kesedihan yang berkelanjutan, kegundahan yang berkelanjutan. Kemudian ini Syekh Muhammad bin Saleh, ya, Al-Utsaimin rahimahullah berkata, engkau akan menjumpai orang-orang yang mengutamakan akhirat tidak akan bersedih karena dunia yang terluput dari mereka. Jika sesuatu dari dunia datang kepada mereka, maka mereka menerimanya. Namun jika ada sesuatu yang terluput, maka mereka tidak sedih. Ya. Maksudnya tidak sedihnya tidak sedih yang berkepanjangan. Ya, boleh jadi sedih manusiawi, tapi tidak berkepanjangan. Ya, manakala ada hal-hal duniawi itu yang luput, ya, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan angan-angan, ya, tidak sesuai dengan cita-cita, tidak sesuai dengan doa. Kita harus mendapati ini semua sebagai bagian dari qadarullah. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, berkata, sungguh terkadang seorang hamba benar-benar mementingkan urusan perdagangan atau kepemimpinan hingga perkara itu mudah dan hampir diraihnya. Ya, lalu Allah melihatnya dari atas 7 langit dan mengatakan kepada para malaikat, palingkan perkara itu darinya. Karena bila aku memudahkan perkara itu untuknya, niscaya aku masukkan dia ke dalam neraka. Maka Allah pun menjauhkan urusan dunia darinya, sedangkan orang tadi terus-menerus merasa sial. Ya, fulan mendahuluiku, fulan memperdayaiku. Padahal tidaklah yang luput itu melainkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla kepadanya. Masya Allah. Nah, ini bagaimana persepsi, ya, seorang manusia yang sempit itu, ya, membuat dia itu ketika gagal langsung, ya, yang dilihat cuma dunia aja, gagal gitu, saya nggak kayak dia, dia jahat sama saya, bla bla bla. Lupa gitu bahwa itu semua bagian dari qadarullah. Ternyata dari uraian Ibnu Mas'ud di sini, ternyata boleh jadi kesuksesan seseorang dalam hal duniawi itu boleh jadi akan membawa dia justru menjauh dari Allah dan menjadi penghuni neraka. Allah dengan kasih sayang menjauhkan. Ya, tapi orang ini kalau tidak bisa mengambil pelajaran itu, maka dia akan tersesat sendiri. Padahal itu peluang dari Allah untuk dia bertahan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Nah, di sini Imam Malik bin Dinar, ya, seorang ulama, ya, Malik bin Dinar berkata, seberapa besar engkau bersedih karena urusan dunia, maka sebesar itulah perhatianmu terhadap akhirat menjadi luntur. Ya, artinya kalau fokus kita kepada dunia terlalu berlebihan, sesungguhnya kita mengambil alokasi fokus yang harusnya lebih kita alokasikan kepada akhirat. Terlalu cinta dunia akhirnya lupa dengan harusnya kita mencintai akhirat dan bersungguh-sungguh meraih akhirat. Jadi kalau orang udah cinta akhirat, sadar betul, ya, dalam kondisi sadar, ya,
maka dia jadikan semua yang Allah takdirkan itu sebagai kesempatan untuk meraih akhirat. Ya Allah, saya terima takdir ini walaupun pedih, ya Allah, tapi saya berharap rahmat-Mu, saya berharap kasih sayang-Mu, saya berharap balasan-Mu. Itu indah sekali kalau kita bisa berdoa dalam kondisi kita sedang terpuruk, ya, kita kondisi sulit dan kondisi susah, kita ikhlaskan semua kepada Allah. Maka memang masalah itu sepertinya belum berubah, tapi hati kita sudah lapang, hati kita sudah tenang, hati kita sudah nyaman, ya, dan ada rasa cahaya keimanan yang masuk dalam jiwa kita. Itu yang sebenarnya paling mahal, Masya Allah. Nah, ini Allah mengingatkan kita di surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian perang dan itu tidak kalian sukai. Allah Maha tahu perang itu tidak disukai oleh siapapun. Ya, bayangkan orang yang pergi berperang, ya, peluang untuk kembali itu 50-50 kan, bisa kembali, bisa syahid. Gitu. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan, sedih gitu melepas orang yang pergi berjihad, bisa kembali, bisa tidak kembali gitu. Walaupun tidak kembali itu berarti syahid gitu. Tapi tetap secara manusiawi ada kesedihan di sana. Ya, wa kurhul lakum, Allah Maha tahu itu tidak disukai. Kalian tidak suka itu. Ya, tapi kemudian Allah membuat statement yang luar biasa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa huwa khairul lakum. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu tidak baik bagi kamu, buruk bagi kamu. Kalau memang Allah berikan padamu itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui wa antum la ta'lamun, dan kalian itu tidak mengetahui. Jadi ini yang harus ada dalam diri kita, adab kita. Kita ini nggak banyak tahu apa-apa. Jadi keinginan kita pun kita tidak tahu bahwa itu tidak baik buat kita. Allah yang Maha tahu. Maka ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita hanya bisa berhusnuzon. Ya Allah, saya itu kok berharap seperti itu. Tapi kejadiannya begini, tapi kejadian ini adalah kehendak-Mu. Hamba terima ya Allah. Walaupun pedih rasanya, sakit ya, dada ini merasakan ini semua misalnya. Ya, Masya Allah, karena memang manusia itu terbatas. Maka seorang sufiah ya, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pernah ditanya, kapan seorang itu ridho kepada Allah? Beliau menjawab, jika kegembiraannya menerima musibah sama dengan kegembiraannya menerima nikmat. Masya Allah. Jadi ya ini orang yang benar-benar belajar dan menerapkan adab yang baik kepada Allah ya. Sampai nggak tahu gitu musibah sama anugerah itu bagusan yang mana buat dia. Ya, sama-sama itu semua kehendak Allah. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim berkata, seorang mukmin yang Allah anugerahkan kepadanya untuk selalu bersyukur dan bersabar, maka seluruh takdir yang telah ditetapkan padanya akan menjadi baik baginya. Ya, itu berbeda dengan orang yang tidak bersyukur dan tidak pula bersabar. Ya. Kemudian ada pepatah Arab mengatakan, betapa sering perkara yang kau jauhi, tidak kau sukai, ternyata itu mendatangkan perkara yang kau harapkan. Jadi step awalnya hal yang tidak kita sukai, tapi ketika kita menjalani yang tidak kita sukai, terbuka hal-hal yang kita sukai. Ya, kadang-kadang kita nggak mau menempuh hal ini. Ya, seperti misalnya sekarang ribut ya, child free gitu. Wah, repot ya, nikah punya anak. Pokoknya nikah aja, nggak usah punya anak. Punya anak itu bikin repot ya, nanti hamilnya aja sakit ya, apalagi melahirkannya, apalagi ngurusnya, repot banget deh gitu. Nggak mau repot, ya udah, dia nggak akan pernah punya anak. Seumur hidupnya dia tidak merasakan sensasi bisa mengasihi seorang anak. Itu kan banyak sekali hal-hal yang membuat kita bahagia. Bahkan anak itu tumbuh ya dengan sendirinya biiznillah, dengan izin Allah, dan ketika dia dewasa, Masya Allah, hal-hal yang kita tidak sangka, anak saya bisa menjadi penghibur hati saya, anak saya bisa membantu saya, anak saya bisa menambah kemuliaan saya, anak saya bahkan nanti ketika saya wafat, dialah yang mendoakan kalau dia masih hidup, Masya Allah. Jadi itu keuntungannya, tapi keuntungan itu tidak akan terbentuk kalau kita udah nutup, jangan punya anak gitu. Punya anak itu too luxurious, terlalu mewah, gitu. Terlalu repot, terlalu mahal ya, gak usah gitu. Nah, itu pemikiran yang disebarkan ya kaum feminis ya, yang memang itu sudah terjadi di negara-negara maju dan mereka mengalami krisis demografi hari ini ya, akibat perempuan-perempuannya itu merasa terganggu kalau punya anak karena mereka ingin berkarir
ngikutin laki-laki. Enak banget tuh laki-laki bisa berkarir bebas, kita juga harus bisa dong gitu. Nah itu pemikiran feminisme yang banyak ini ada loh dalam Al-Quran ternyata larangan ya mencegah kita untuk mengikuti pemikiran-pemikiran itu. Karena pemikiran-pemikiran itu yang dihadirkan selalu kecemburuan gitu. Laki-laki begini, perempuan begini, nggak setara ini gitu kan. Harusnya sama dong. Kalau laki-laki bisa jadi imam di masjid, harusnya perempuan juga enggak. Kalau enggak berarti perempuan disubordinasi, dinomorduakan, tidak lebih mulia dari laki-laki. Itu kan pikiran orang yang hatinya penuh dengan kecemburuan, iri dengki, jealousy ya. Dan ternyata Allah Maha tahu ya, subhanallah ya. Ada nih ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu iri hati ya, mengangan-angankan apa yang Allah berikan pada dia, kamu pengen gitu. Ini konteksnya laki dan perempuan nih. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Ya. Ba'dukum 'ala ba'din. Lirijali bagi laki-laki nasibum mimma iktasabu. Dia akan mendapatkan apa-apa yang dia usahakan. Walin nisa'i, dan bagi perempuan pun nasibum mimma iktasabna. Dia akan mendapatkan hal-hal yang dia usahakan. Ya, amal soleh dia mendapatkan pahalanya. Ya, jadi ini konteksnya menarik ya. Ini bisa untuk menjadi ayat yang kita jadikan dalil ya bagi gerakan feminisme yang memang selalu menghadirkan tadi jealous ya, kecemburuan terhadap hukum atau peraturan atau norma yang mereka kira itu mengutamakan laki-laki. Contoh misalnya kepemimpinan laki-laki ya. Itu mereka bombardir habis ya. Siapapun apakah itu dari agama, apakah itu norma masyarakat, itu dikatakan itu tidak adil. Kenapa pemimpin harus laki-laki? Harusnya dalam keluarga itu tidak perlu kepemimpinan. Yang ada adalah kemitraan, ya, sama-sama gitu. Ya, kalaupun ada kepemimpinan, siapa yang lebih kuat secara ekonomi? Kalau perempuannya kerja, gajinya lebih banyak, harusnya pemimpinnya perempuan, bukan laki-laki. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang bawaannya kepada arahnya iri dan dengki. Dan di sini memang menarik ya, asbabun nuzul ayat ini ternyata juga sahabiah yang sepertinya protes, tapi protesnya beda. Protesnya beda kenapa? Karena mereka itu melihat ya ada perbedaan-perbedaan dan nanti pahalanya juga beda dong ya Rasulullah gitu. Jadi konteksnya dalam hal pahala, sedih kalau pahalanya cuma separuh laki-laki gitu. Ya maka Rasulullah ini turunlah ayat ini. Ini hadisnya ada yang konteksnya itu laki-laki berjihad ya, pergi disiapkan oleh istrinya, kudanya dipersiapkan, makanannya dipersiapkan, semua dipersiapkan, suaminya pergi, pahalanya besar. Kalau dia wafat syahid ya, menjadi syuhada, pahalanya juga luar biasa. Lalu bagaimana dengan kami gitu? Kami cuma nyiapin di rumah, enak banget ya, bapak-bapak gitu. Konteksnya tuh pahalanya itu, pengen mendapatkan pahala yang besar. Apa jawab Rasulullah? Man jahizu ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan jihad, sungguh dia juga pergi melakukan jihad. Jadi pahalanya itu sama, walaupun bentuk aktivitasnya berbeda. Nah, itu karena keadilan Allah. Allah membagi aktivitas yang berbeda. Ya seperti sandal itu kalau kita mau jalannya enak, sandalnya kan kanan dan kiri. Coba kalau mau adil, yang namanya adil itu adalah sama, berarti harus sandal kanan dua-duanya. Kira-kira kita jalannya enak, malah nggak enak. Nggak laku sepatu walaupun bagus, tapi kiri dua-duanya misalnya. Nggak akan ada yang beli kan. Itulah keadilan Allah. Allah Maha tahu, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, maka jangan saling iri. Ya, ini konteksnya juga terhadap warisan ya. Warisan kan perempuan separuh dari laki-laki. Nggak boleh saling iri ya, karena Allah ternyata memberi beban kepada laki-laki untuk menjadi qawamah yang memberi nafkah keluarganya. Sementara perempuan dapat separuh, dia pakai sendiri, dia tidak wajib untuk berikan kepada suami atau anak-anaknya. Masya Allah, itu kan keadilan Allah. Maka kalaupun kita merasa ada perbedaan, was'alullahu min fadlih, mintalah kepada Allah keutamaan-keutamaan miliknya. Jadi minta aja sama Allah gitu. Kalau merasa kok dia laki-laki begitu, saya begini gitu. Ya minta aja keutamaan sama Allah. Allah akan beri keutamaan dengan wujud bentuk ya hal yang Allah Maha tahu itu terbaik buat kita. Wa innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah ini jadi yang kedua, kita gunakan akal pikiran untuk mencerna masalah. Ya. Apakah orang-orang yang beribadah di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ya,
tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah ulul albab. Ya, jadi kalau kita mencerna dengan proporsional, secara rasional di atas keimanan, ya, insya Allah kita bisa menerima berbagai apapun, ya, dengan keyakinan bahwa memang takdir itu pasti baik. Rasulullah bersabda, aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Nah, ini juga dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, bahwa tidak ada bencana pun yang menimpa melainkan itu merupakan telah tertulis di sisi Allah. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Takdir itu di sisi Allah itu mudah, Ibu. Ya. Masya Allah. Supaya apa? Ya Allah tegaskan ini. Ya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian jangan terlalu berduka cita, agar jangan terlalu depresi, ya, atas hal-hal yang ma fatakum, yang luput, ya, yang kalian inginkan, yang kalian harapkan tapi tidak terjadi. Faktanya tidak demikian. Gak usah terlalu kecewa karena itu sudah Allah tetapkan. Gak mungkin kita bisa melawan takdir Allah. Ya. Dan juga wala tafrahu, jangan terlalu bangga, ya, bima ataku, terhadap hal-hal yang Allah berikan. Jadi keberhasilan, ya, kesuksesan, ya, harapan yang sesuai dengan kenyataan yang sesuai dengan harapan, ya. Ini merupakan hal-hal yang pada dasarnya hanyalah pemberian dari Allah. Yang Allah bisa saja tidak beri, itu pemberian. Jadi nggak boleh terlalu excited yang berlebihan gitu, ya. Kembalinya kepada syukur kepada Allah, ya, nggak boleh bangga, ya, berlebihan, karena itu pada hakikatnya merupakan pemberian Allah. Ya. Kenapa? Karena Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi tidak boleh ada kebanggaan kepada pribadi, karena hakikatnya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, ya, kalau kita terus dalam teks-teks ini, masya Allah, ya, benar-benar mengarahkan kita untuk bisa menjadi tentram, ya. Dan Allah sudah tegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi zikrullah itu akan membuat kita itminan, bisa mendapatkan ketenangan dan bebas dari berbagai tekanan, ya, dalam jiwa kita. Karena kalau kita terlalu sedih terhadap urusan dunia, maka itu akan menggelapkan hati. Tapi kalau kita sedihnya untuk urusan akhirat, ya, misalnya kita dalam doa kita, ya Allah, dosa saya kau ampuni apa enggak, ampunilah dosaku ya Allah, berilah rahmatmu ya Allah, sampai kita menangis. Tapi yang kita tangis itu urusan akhirat, itu akan menjadi cahaya dalam hati kita. Ya, tangisan kita itu akan menyegarkan jiwa kita. Tapi kalau kita menangisnya karena urusan dunia, ya, itu bisa menggelapkan hati kita. Kita jadi putus asa ujungnya, ya, kalau kita terlalu menyesali atau menyedihkan hal-hal yang tidak kita harapkan, ya, itu akan membawa pada keputusasaan, ya, karena yang menurunkan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ridha itu menerima dengan lapang ketentuan Allah, fokus bersyukur, fokus bersabar, dengan upaya-upaya untuk lebih mendekat, lebih mengenal kepada Allah, ya, dengan tadi berbagai hal, ya, kita coba pahami, ya, konsep-konsep keimanan kita pahami, qada, ya, tawakal, ikhlas, ya, bahwa Allah lah wa kana amrullahi qadaran maqdura, adalah ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi sekalipun seluruh umat bersatu memberimu manfaat, mereka tidak akan mampu memberi manfaat selain apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu. Ya, maka kita harus punya sikap dan pandangan dalam jiwa kita, Allah itu maha baik-baik banget. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita harus merasa bersyukur, ya, qanaah, tenang ketika kita sudah memiliki tiga ini loh. Qad aflaha man aslama, ya, sungguh amat beruntung orang yang memeluk Islam. Ya. Wa ruziqa kafafan, dan dia mendapatkan rezeki yang cukup.
wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan dia menjadikan qanaah atau menerima apapun yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Jadi ada qanaah, dapat rezeki, ya, berislam itu sebenarnya sudah keuntungan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, kemudian juga jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat, ya, sebagai penolong. Ya, dan juga berbagai amalan-amalan ibadah mahdhah, semua itu yang ternyata kalau kita jalani akhirnya menenteramkan batin kita, ya, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kecintaan, maka kita akan masuk pada fase-fase yang itu tuh gitu, nyaman gitu batin kita ada di sana. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha tahu dengan apa jiwa ini akan tenang. Ya, Allah sudah punya mekanismenya itu. Ya, Allah sudah ajarkan pada kita melalui Quran, Allah sudah ajarkan melalui Rasulullah. Ya. Maka banyaklah kita memperbaiki kualitas sholat kita, menambah jumlah dengan sholat sunnah. Ya. Kalau bisa kita coba hidupkan sholat malam kita, karena itu adalah time-time-nya sepertiga malam terakhir, ya, bagus sekali. Dan itu luar biasa, ketenangan yang nomor satu dalam kehidupan kita itu di sepertiga malam terakhir. Kalau kita biasa ada di jam-jam itu, insya Allah itu akan mempengaruhi waktu-waktu kita selanjutnya, pagi hari, siang hari, sore hari. Ya, maka mirip dengan daur bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu kan tempat kita mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, kita spesial untuk iktikaf. Itu edisi tahunan. Edisi harian itu sebenarnya ada di sepertiga malam terakhir. Maka mulailah kita memprioritaskan, ya, untuk bisa hadir di saat-saat itu, menjumpai yang kita cintai, yang maha kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak merasa mampu merasa menjumpai, maka ketahuilah bahwa kita dijumpai. Jumpai oleh Allah, dicari siapa yang sedang berdoa, dicari siapa yang minta ampun, akan dikabulkan. Masya Allah. Ya, saum bagi yang memang mampu melakukannya dan tidak ada halangan. Kemudian juga sedekah itu juga mencerahkan jiwa, membaca Al-Quran, Masya Allah, itu juga resep yang luar biasa. Ya, salat itu bagi Rasulullah merupakan penyejuk, ya, dan tempat istirahatnya Rasulullah itu ketika salat. Jadi sangat menikmati sesi salat ya Rasulullah itu. Ya, katakan Rasulullah itu ketika menemui kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Ya, demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan obatnya hati dari segala penyakit jiwa, ya, termasuk kecemasan, kesedihan, kegalauan, iri hati, semua itu adalah penyakit-penyakit jiwa yang bisa kita obati kalau jiwa ini imunitasnya ditingkatkan, ya, dengan Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan ayat Al-Quran menjadi obat dan kasih sayang bagi orang beriman. Ya, jadi orang yang beriman itu akan merasakan Quran itu sebagai obat dan kasih sayang. Membacanya itu menyembuhkan. Nah, ini juga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika sedih. Ya. Kita puji-puji Allah. Allahumma inni abduka, wabni abdika, wabnu amatika, nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Allah jadikan Al-Quran sebagai semi di hatiku, wa nur sadri, cahaya dalam jiwaku, wa jilaa huzni, sebagai penghalau kesedihanku, wa dhahaba hammi, sebagai penghilang kegelisahan atau kecemasanku. Masya Allah. Jadi ini doa bagus sekali, ini doa matur, ya. Ibu-ibu nanti catatannya ini bisa dijadikan sebagai modal, ya, untuk dibaca setiap saat kita merasakan kesedihan, ya. Baca setiap hari juga bagus sekali. Kemudian juga obat kesedihan itu adalah istighfar, ya. Jadi orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan kesedihannya menjadi kebahagiaan, Masya Allah. Kesempitannya menjadi kelapangan, serta diberi dari arah yang tidak bisa tersangka. Ya, di sisi yang lain Rasulullah bersabda, siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah akan membebaskan dari segala kesedihan, melapangkan dari setiap kesempitan, dan akan mengaruniakannya rezeki dari jalan yang tidak terduga. Ya, kemudian di surat Nuh ayat 10 dan 12, ya, ini bagaimana
beristighfar itu bisa membuat apa? Membuat Allah itu ridho sehingga menurunkan hujan. Hujan itu berarti kesejahteraan, ya, kesuburan. Ya, kemudian juga berarti akan ditambah harta, akan ditambah anak, ya, kebun-kebun yang menyenangkan dan sungai-sungai yang membawa kesuburan. Itu barokah dari istighfar. Ya, apalagi kalau kita membaca Sayyidul Istighfar, ya, penghulunya istighfar, ya, ini luar biasa jaminan masuk surga, ya, bagi yang membaca pagi dan sore. Ya, jadi ini jangan ditinggalkan, ya, di pagi dan sore. Bagus sekali Sayyidul Istighfar. Kemudian juga ternyata ibu-ibu dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang sangat agung. Yang paling agung dari ayat-ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Sampai dia punya sebutan nama ayat. Kan biasanya itu surat, ya. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Ayat itu ya, ayat pertama, ayat kedua. Nah ini, Al-Baqarah 255 ini spesial. Dia punya nama, yaitu ayat kursi. Jadi keutamaan ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat agung. Ya. Merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ternyata ayat kursi ini punya apa ya, kayak semacam fadilah, ya, keutamaan. Barang siapa membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah ketika sedang kesusahan, maka Allah akan memberikannya pertolongan. Masya Allah. Dan juga setiap membaca ayat kursi ba'da salat itu akan membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, tentu dengan membaca yang benar, ya, menghayati, kemudian mengambil pelajaran dan mengamalkan. Masya Allah. Kemudian ini doanya Nabi Yunus, ya, ketika di dalam perut ikan. Ini juga oleh Rasulullah dijadikan sebagai doa yang efektif untuk menghilangkan kesedihan dikala kita sedang sulit, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika beliau galau masuk ke dalam perut ikan, ya, karena marah kepada masyarakat yang tidak mau menerima dakwahnya, ya. Dalam kondisi seperti itu beliau sadar bahwa beliau telah melakukan kekeliruan, kekhilafan, dan minta ampun kepada Allah, ya. Masya Allah. Jadi ini menurut Rasulullah adalah doa yang bagus dibaca manakala kita sedang sedih, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ini juga doa yang sangat bagus. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hamba memohon rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan urusan hamba kepada diri hamba ini walaupun sekejap. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan perbaikilah segala urusan hamba. La ilaha illa anta. Tiada ilah selain engkau. Lihat pentingnya la ilaha illallah dalam kondisi kita sulit. Karena banyak orang yang diuji dalam kesulitan itu kehilangan iman. Nah ini, makanya saya perhatikan, banyak ya doa-doa ini yang intinya akidah. Ini juga, ya, ketika kita minta tolong, yang kita puji-puji, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Birahmatika, dengan kasih sayang hamba memohon pertolongan, ya Allah. Ini bagus sekali diamalkan. Ini juga doa ketika kita sulit, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya, jadi subhanallah, ya, kalimat-kalimatnya itu hiburan banget bagi orang yang sedang kesusahan, kesedihan, kesulitan, itu merasa gitu. Ada optimisme, ada harapan. Ya, maka bagus sekali kalau kita catat ini semua untuk kemudian menjadi amalan kita yang kita amalkan. Ya. Nah ini juga, ya, doa-doa dalam kondisi kesusahan, ya, di sini Masya Allah, ya, unsurnya itu unsur terbebas dari kemusyrikan. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Ya, pujian-pujian kepada Allah, ya, untuk menguatkan keimanan ketika kita diuji oleh Allah. Nah, ini juga doa yang harus kita baca, ya, bagus kita baca dan diajarkan oleh Allah. Ya Allah, janganlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Kau berikan hidayah. Ya, wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, anugerahkan dari sisimu kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Engkau sesungguhnya Maha Pemberi. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, hati saya dalam agamamu. Allahumma ya musarriful qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya, sebagainya. Ini semua
saya ambil dari kitab Al-Azkar. Ini juga karyanya Imam Nawawi ya, salah satu kitab yang cukup, ini handbook ya, satu paket sama Riyadhus Shalihin ya, dari ulama besar Imam Nawawi. Jadi doa-doanya juga insya Allah ya, doa yang baik. Kemudian juga cara kita menghilangkan stres yang berlebihan adalah dengan bergaul ya, dengan orang yang baik. Jadi al-mu'min itu mir'atul li akhihi, dia merupakan cermin bagi saudaranya. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudaranya muslim. Ya, jadi kalau sama saudara itu walaupun mungkin bukan saudara darah, tapi saudara Islam itu bisa lebih kuat ya. Memang dia akan menjadi ikatan yang sangat kuat kalau kita bertemunya karena cinta kepada Allah. Ya, karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya itu seperti satu bunyan, ya, bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Bangunan itu kan terdiri dari batu bata. Batu bata itu kan disusun sedemikian rupa sehingga tersusun menjadi sebuah bangunan yang kokoh atas partisipasi dari para labinah ya, batu bata yang menyusunnya itu. Ya. Kalau benar keimanan kita, kamu akan melihat orang yang beriman itu saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakit. Kemudian orang beriman itu sikapnya memang menyenangkan, karena orang beriman selalu diarahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang baik ya, dengan sesama orang beriman. Bahkan ini ada janji ya dari Rasulullah, akan diselamatkan dari neraka. Siapa? Hurima 'alanna kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Ya. Akan diharamkan atas api neraka setiap orang yang hayyin. Hayyin itu rendah hati, ya. Hayyin itu juga orangnya tenang, ya. Nggak meletup-letup, ya. Layyin itu orang yang lembut, ya. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk lembut kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kelembutan itu memang harus kita usahakan karena adalah sikap yang Islami. Mungkin budaya kita bukan budaya lembut, tapi Umar bin Khattab walaupun dia keras kasar, tapi ketika beliau menjadi pemimpin, beliau berupaya untuk menjadi pemimpin yang lembut kepada rakyatnya, penuh dengan cinta. Kemudian sahlin itu mudah, ya, memudahkan urusan orang, ya, tidak mempersulit, ya. Kemudian qaribin, ya, akrab, ya, mudah akrab dengan orang lain, terbuka dan mudah akrab, masya Allah. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi sedih atau sedang ada dilulung masalah, bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter seperti ini kan benar-benar menjadi obat, ya, menjadi penghibur duka luar biasa. Itulah orang beriman. Kemudian juga ketika kita punya masalah, ya, boleh jadi kita pun masih bisa memberi kontribusi, menjadi solusi bagi permasalahan orang lain. Ya, maka berbagi dengan orang yang membutuhkan, ya. Jadi ternyata sedekah itu merupakan obat untuk melembutkan hati yang keras. Ada seorang yang mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda kepada orang tersebut, jika engkau ingin melembutkan hatimu, berilah makanan pada orang miskin dan usahkanlah para anak yatim. Masya Allah. Jadi memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, kemudian juga bukan hanya orang, ya, tapi juga kita bersikap baik kepada seluruh makhluk Allah. Ya. Contoh ini, ya, bagaimana orang-orang itu membuat makanan burung untuk burung yang hinggap aja gitu, bukan burung yang dia pelihara. Kalau yang ada yang burung lewat kelaparan, dia bisa makan makanan yang disediakan, dia bisa minum, ya, dari tempat yang disediakan. Ada upaya-upaya yang luar biasa seperti ini. Nah, ini kalau kita peduli dengan sesama makhluk Allah, ya, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di atas bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Allah dan para malaikat, ya, ahlus samawat, ya, penduduk langit, ya. Maka ini juga, ya, akan menjadi obat, ya, bagi jiwa yang sedang sedih, galau, ya. Kita memberi cinta kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah, ya. Mudah-mudahan Allah dan para malaikat juga memberikan cintanya kepada kita sehingga masalah kita bisa selesai, ya, atau tuntas, ya. Nah, ini tentang sedekah, ya, sedekah yang menenangkan hati. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua menjadi muslimah yang memiliki ketenangan jiwa, penuh kesyukuran, penuh kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Semangat, ya.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami sampaikan terima kasih untuk materi yang luar biasa. Semoga setelah mengikuti kajian ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Ibu-Ibu, sebelum sesi tanya jawab, kita tunjukkan dulu semangat kita, senyum kita. Mohon untuk menyalakan kameranya, kita foto sebentar. 1, 2, 3. Slide pertama. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, Ibu-ibu di sini yang belum punya kitabnya siapa nih? Nanti bisa menghubungi panitia untuk membeli bukunya, barangkali ingin membeli. Nah, ini kita juga punya door prize, Bu. Bagi ibu-ibu yang telah mengikuti kajian kampus ini dari pertemuan awal dari launching kampus hingga sekarang, bisa chat panitia untuk mendapatkan sedikit door prize. Nah, untuk kitab apa? Ini ada pertanyaan. Kitab Riyadhus Shalihin nih, Bu. Nah, baik. Ini kira-kira ada pertanyaan atau tidak ya, Ustazah? Baiknya dibuka pertanyaan atau tidak ya? Ada 1:30 ya? Iya. Atau baiknya nanti ibu-ibu yang ingin bertanya bisa menghubungi panitia, nanti kami akan memberikan ke Ustazah gitu. Bisa dijawab lewat chat gitu, Bu. Ya, lewat WA ya? Begitu ya? Iya. Baik. Untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, bagi ibu-ibu Sholihah yang ingin bertanya bisa menghubungi ke panitia. Di sini ada nggak nih ibu-ibu yang sudah mengikuti kajian dari awal hingga akhir? Oh, ini ada. Ibu Syamsiah Abdullah. Nanti bisa menghubungi ke panitia. Nah, ada juga nih ibu-ibu yang berhasil mengikut, mengajak atau menyebarluaskan info ini, kajian ini, dan berhasil mengikut nih. Ada juga nggak? Nanti juga bisa menghubungi ke pihak panitia. Baik. Ada lagi? Alhamdulillah, serangkaian acara sudah kita laksanakan. Kita tiba di penghujung acara. Kepada Ustazah Nur Hidayati, kami persilahkan untuk memimpin doa untuk kita yang hadir di majelis ilmu. Ya, baiklah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah melewati waktu-waktu kita dalam taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan segala pemahaman yang bertambah itu merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjadikan itu semua sebagai bagian dari kepribadian kita dan amal soleh kita sehari-hari. Marilah kita tundukkan hati kita dengan bermohon ampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah, tanpa ampunan darimu, ya Allah, tanpa kasih sayang darimu, ya Allah. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Tiada ilah selainmu, ya Allah. Sungguh kami semuanya termasuk orang-orang yang menzalimi diri kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa wasi'atan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan
anfusina wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, selamat dalam urusan agama kami ya Allah. Barokah rezeki yang kau berikan pada kami ya Allah. Luas ilmu kami ya Allah. Taubat sebelum datangnya kematian. Kasih sayangmu ketika datangnya kematian. Ampunanmu setelah datangnya kematian. Dan ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Selamatkanlah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana, ya Allah, perbaikilah bagi kami dinana alladzi huwa ismatu umurana, agama kami yang menjadi penjaga bagi urusan-urusan kami, wa akhiratina allati, dan akhirat kami, fiha ma'adina, yang merupakan tempat kembali kami, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kami akhirat kami jadikanlah kehidupan kami sebagai penambah kebaikan bagi kami ya Allah. Waj'alil mautata, jadikanlah kematian sebagai rahatan, istirahat lana min kulli syarr, dari segala keburukan. Allahumma inna nas'aluka 'isyata haniyata, ya Allah, jadikanlah ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon padamu, 'isyatan haniyatan, kehidupan yang tenang, kehidupan yang lapang, wa mitatan sawiyatan, dan kematian yang baik, wa maradan ghaira mukhzi, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan, wala fadih, dan tempat kembali yang tidak buruk. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah tinggalkan dosa kecuali Engkau ampuni. Wal hamman illa farajtah, dan segala kesedihan di hati kecuali Engkau angkat ya Allah. Wal dainan illa qadaitah, jangan Kau tinggalkan hutang bagi kami kecuali Engkau mampukan kami untuk membayarnya ya Allah. Wal hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha, dan ya Allah, jadikanlah segala kebutuhan dunia akhirat kami Engkau penuhi dengan baik. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzarriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami, mereka adalah penyandang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, jadikan dan akhirat kami adalah kebaikan bagi kami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, semoga Allah berikan pertolongannya, hidayahnya, ya, dan segala kemudahan ya urusan ibu-ibu semua insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya ibu-ibu ya. Jazakallah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terima kasih. Nah, ini saya umumkan kembali untuk ibu-ibu yang mungkin nanti menghubungi panitia dan menyertakan foto catatan kajiannya dari awal sampai hari ini. Itu saja Ibu. Nah, jika pergi ke warung membeli Nomor yang Iya, Bu. Halo. nomor apa yang buat pesan buku itu tolong dicat di WA aja, tadi kecepatan jadi Iya, nggak kelihatan. Dicat di WA aja ya? Iya, dicat di WA aja. Di WA grup? Iya, Bu. Iya. Ini ibu-ibu udah pada masuk grup semua? Belum. Iya, belum. Oh, yang belum, mohon untuk mengisi ini Bu, registrasi yang tadi untuk presensi. Nanti di situ juga nanti kami panitia menghubungi ibu-ibu yang belum masuk ke grup. Iya, saya sudah isi, Mbak. Ya, baik. Isi di Ada mana, lagi, Mbak? Bu?
Untuk buku harganya berapa Mbak Herlina? Ya, Silakan dan nanti ditanyakan di grup ya Bu ya. grup. Ada lagi Ibu-ibu? Mbak, Ya, udah itu aja. linknya kecepatan. Link ngisi kehadiran. Link kehadiran. Baik, diakhiri dulu aja ya Bu ya. Untuk WA grup, Mbak. Ya, baik. Jika pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Herlina Mawardhani, selaku pembawa acara, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Herlina. Sehat-sehat selalu. Ya, Amin. Izin lab ya. Tutup aja Mbak Rian. Terima kasih ya Mbak Herlina.